kita berdoa dulu, dipimpin oleh Delisa. Teman-teman, mari kita berdoa. Yuk sekarang menyanyi bersama Yalal Waton. Yuk 1, 2, 3 Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Bubur waton, enak enak. Yalal Waton, enak enak. Enak Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton, Yalal Waton. Delisa Ayatul Husna, Elsa Nagara Vanda. Ya, siapa yang tadi piket? Hari ini piketnya siapa? Iya, sudah nyapu apa belum? Sudah. Kelasnya bersih? Bersih. Ya, kelasnya harus bersih. Sekarang hari apa? Rabu. Hari Rabu tanggal berapa? 7. Bulan Desember. Ya. Sekarang Bu Guru mau tanya kemarin pelajarannya akidah akhlak, materinya apa? Taat dan patuh Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah, kepada orang tua dan ada berapa jumlah nabi? 25. Ada 25. Ya, siapa yang bisa menyebutkan 25 nabi? Dengan nyanyian. Yuk,
yang hendak disembelih oleh ayahnya Nabi Ismail. Tetapi Allah telah menggantikannya dengan apa? Domba yang besar ya. Iya. Setelah itu Nabi Ismail tidak jadi disembelih karena sudah digantikan dengan domba. Ya, hari ini materinya kisah keteladanan Nabi Ismail. Ya, kisah keteladanan Nabi Ismail. Ya, kompetensi dasar 3.5 memahami kisah keteladanan Nabi Ismail alaihi salam. 4.5 mekomunikasikan sikap patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan orang tua melalui kisah Nabi Ismail alaihi salam. Tujuan pembelajaran setelah membaca teks bacaan pengertian kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, peserta didik mampu menjelaskan pengertian kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam dengan tepat dan benar. Setelah membaca artikel tentang hikmah kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, peserta didik mampu menyebutkan hikmah kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam dengan tepat dan benar. Setelah membaca artikel tentang contoh-contoh sikap patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan orang tua melalui kisah Nabi Ismail alaihissalam, peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh sikap patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala dan orang tua melalui kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan tepat dan benar. Setelah melihat video tentang kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam, peserta didik mampu menunjukkan sikap patuh terhadap orang tua melalui kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan tepat dan benar. Ya, berarti sikap tentang keteladanan Nabi Ismail perlu dicontoh dan kita teladani. Ya, nanti setelah menyimak videonya, mempelajari dan didiskusikan ya menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nanti mengajukan pertanyaan. Cukup 1 pertanyaan 1 kelompoknya ya, tapi nanti perhatikan kisahnya melalui video pembelajaran. Anak-anak, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian harus disiplin dan sungguh-sungguh agar mendapat ilmu yang manfaat. Ya, nanti Bu Guru akan menilai kalian dengan sikap spiritual dan sosialnya. Sebelum menyimak videonya, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarga Nabi Ismail alaihi salam. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihi salam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa itu, Nabi Ibrahim alaihi salam dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail alaihi salam bernama Hajar.
hijrah ke Mekah. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam bersama istri dan anaknya Ismail di Mekah. Di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Tempat itu Masjidil Haram sekarang berada. Ditinggal di tempat yang gersang. Lelah masih belum hilang. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Di Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang, tak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihi salam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim alaihi salam menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian." Munculnya air Zam-Zam. Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihi salam sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan, kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail kehausan. Hajar melirik ke kanan dan ke kiri. Pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu giginya Hajar, ia berlari menuju bukit Sofa, barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian, ia pun berlari-lari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang. Bolak-balik sebanyak 7 kali ia berlari antara bukit Sofa dan Marwah. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa. Namun pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Pengorbanan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang tampan, santun, patuh dan taat pada perintah Allah, serta hormat kepada orang tuanya. Lalu pada suatu malam, ayah Nabi Ismail yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi menyembelih Ismail. 2 malam berikutnya mimpi yang sama terulang. Maka pagi harinya setelah mimpi yang ketiga, beliau yakin bahwa ini adalah perintah Allah yang harus dilaksanakan walaupun terasa sangat berhati-hati. Nabi Ibrahim pun bermusyawarah dengan keluarganya akan mimpi tersebut. Nabi Ismail pun dengan sabar menerima perintah Allah itu. Berangkatlah Nabi Ibrahim dan Ismail menuju Mina, tempat penyembelihan itu. Sepanjang perjalanan, iblis pun menggoda Nabi Ibrahim agar mengurungkan niatnya. Akan tetapi, Nabi Ibrahim melempar iblis tersebut dengan batu kerikil. Tiba di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim pun bersiap mengayunkan golok yang tajam ke leher anaknya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Ibrahim, engkau telah mentaati perintahku. Ini adalah perintah yang sulit. Aku memberi balasan orang-orang yang berbuat baik." Allah pun mengganti Ismail dengan seekor domba yang besar. Itulah yang kemudian disembelih sebagai kurban. Sedangkan Nabi Ismail alaihissalam tidak jadi disembelih.
Peristiwa inilah yang menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Pada satu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail pun berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui." Mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik, dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku, dan yang sujud. Demikianlah adik-adik kisah Nabi Ismail alaihissalam. Banyak sekali hikmah dan keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah tersebut. Di antaranya, kita harus bersungguh-sungguh mengerjakan perbuatan baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berbuat baik, jangan diniatkan setengah-setengah. Yakinlah Allah akan membantu kita saat kita akan melakukan perbuatan baik tersebut. Kemudian, kita juga harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita. Jika perintah mereka baik, maka kita harus mematuhinya, karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ada pada ridhonya orang tua kita. Kemudian, kita juga harus rela berkorban untuk menjalankan perintah Allah. Kita bisa mengorbankan apa yang kita miliki, seperti harta dan tenaga. Jika itu memang dibutuhkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus rela mengorbankannya. Anak-anak, demikian video pembelajaran tentang kisah keteladanan Nabi Ismail. Guru mau tanya, Nabi Ismail itu putra dari Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunya namanya siapa? Ibunya namanya Siti
Bagaimana keteladanan Nabi Ismail alaihi salam? Kelompok 2. Bagaimana menerapkan sikap kamu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua melalui kisah keteladanan? Ya, bagaimana menerapkan sikap patuh terhadap kedua orang tua dengan keteladanan Nabi Ismail? Kelompok 3, pertanyaannya. Sebutkan mukjizat Nabi Ismail. Kelompok 4. Siapa nama ayah dan ibu Nabi Ismail alaihi salam? Sekarang kelompok 1 maju. Ya, kelompok 1 bacakan. Kepada orang tua, ketabahan hati, rela berkorban membawa bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan? Tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 mana? Kelompok 2 baca. Bagaimana menerapkan sikap patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua melalui kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. 1. Selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Selalu patuh pada kedua orang tua. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 silakan. Kelompok 3. Benturan kakinya yang dapat mengeluarkan air yang menjadi sumber Zam-Zam. Iya, sebutkan mukjizat Nabi Ismail alaihi salam. Benturan kakinya yang dapat mengeluarkan air. yang menjadi sumber Zam-Zam. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Kelompok 4 bacakan. Pertanyaannya apa? Siapa nama ayah dan ibu Nabi Ismail alaihissalam? Ayahnya bernama Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunya Siti Hajar. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, sekarang duduk rapi. Kalau kesuka hati duduk rapi. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Kalau kesuka hati dan sungguh saat ini. Kalau kesuka hati tepuk tangan. Ya, sekarang sudah ya. Jadi yang diskusi kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah selesai. Sekarang Bu Guru akan bagikan soal untuk dikerjakan, yaitu pilihan ganda. Ya, Bu Guru bagikan nanti setelah selesai, nanti Bu Guru nilai. Ya, jadi sekarang mulai dikerjakan.
menilai tugas-tugas kalian. Nanti setelah ini berarti Bu Guru akan kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya ada 3 pertanyaan, ya. Ada 3 pertanyaan untuk dikerjakan di rumah. Ya, dikerjakan di rumah yaitu 1. Bagaimana keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. 2. Bagaimana menerapkan sikap patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang tua melalui kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. 3. Sebutkan mukjizat Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Bu Guru akan bagikan lembar tugas. Besok dikumpulkan. Iya, tunggu ya. Ya. Untuk dikerjakan di rumah. Besok dikumpulkan. Ya, tunggu ya. Tunggu. Nanti duduk rapi. Duduknya yang rapi. Nanti PR-nya diselesaikan, dikerjakan di rumah. Untuk hari ini pembelajaran materi akidah akhlak, materi pokoknya apa? Kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam sudah selesai. Bagaimana pelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak?